Mengelola tata guna air adalah kunci pengelolaan gambut untuk budidaya pertanian berkelanjutan. Kebutuhan akan hasil pertanian di Indonesia, regional maupun global, baik komoditas pangan, hortikultura maupun perkebunan, semakin tinggi setiap tahunnya dan cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini selain untuk melakukan peningkatan produktivitas persatuan luas lahan, juga dengan melakukan penambahan area tanam yang dikenal dengan sebutan ekstensifikasi. Area untuk penambahan area tanam, terutama untuk komoditas pertanian, umumnya adalah lahan marginal, seperti lahan berpasir dan masam, ultisol, PMK, lahan gambut, dan lain-lain. Dan lahan ini termasuk tanah yang tidak subur. Indonesia memiliki kawasan gambut dan lahan basah air tawar yang sangat luas, yaitu sekitar 19 juta hektar atau 10% dari luas wilayah negara. 89% diantaranya berupa lahan gambut yang sebagian besar terletak di Papua Barat, Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam hal ini, air memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam pengembangan dan pemeliharaan lahan gambut tropis. Walaupun tanah gambut termasuk tidak subur, miskin hara dan sangat sulit digunakan untuk usaha pertanian skala besar, namun semakin banyak kawasan gambut yang dipakai secara serampangan, dengan tidak mengindahkan tata cara pengelolaan lahan gambut, di mana dilakukan penanaman liar, lalu digali kanal-kanal untuk dikeringkan. Hal ini, pada prinsipnya akan mengakibatkan turunnya permukaan air tanah, di mana setelah kering, maka gambut akan kehilangan sifat-sifat alaminya yang seperti spon, menciut tidak berbalik, dan dengan demikian juga kemampuannya untuk mengatur keluar masuknya air. Di mana, lahan-lahan gambut yang kering secara tidak alami, sangat mudah terbakar, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang bisa menjadi penyebab kebakaran dengan mudah meluas ke area yang berdekatan. Pada kondisi alamiah yang tidak terganggu, aliran air di kubahan gambut akan berada pada kondisi yang seimbang. Kubah gambut adalah areal kesatuan hidrologis gambut yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. Hal ini membuat kubah gambut memiliki kemampuan menyerap air dan menyimpan air lebih banyak serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya. Kubah gambut termasuk fungsi lindung karena menyimpan kandungan karbon dan air yang tinggi. Kondisi ini memungkinkan sistem hidrologi lahan gambut untuk mempertahankan kadar airnya sehingga sulit terbakar api dan bisa menghambat kobaran api yang meluas. Kadar air gambut pada musim kemarau yang cukup panjang pun sebenarnya masih bisa dipertahankan, sebab kehilangan air karena evapotranspirasi atau penguapan dari lahan gambut tidak secepat laju kehilangan air akibat drainase. Oleh karena itu, kebakaran yang terjadi saat ini lebih banyak diakibatkan oleh perubahan struktur gambut dan terganggunya sistem hidrologi. Pada saat dilakukan pembuatan saluran air yang tidak berdasar dan terjadi kanalisasi di bagian bawah kubah gambut, maka air akan tertarik keluar dari sistem gambut, lalu terjadi subsiden yang akan mengganggu tata hidrologi. Selanjutnya, apabila kembali melakukan hal yang tidak berdasar, misalnya pembuatan kanal dilakukan di bagian lereng kubah, maka dampak negatifnya akan lebih buruk, yaitu air akan dengan cepat keluar dari sistem gambut, kubah akan mengalami keruntuhan, kolaps, rusak, dan hilangnya fungsi gambut sebagai pengatur tata air. Karenanya, pengeringan lahan gambut dengan pembuatan kanal maupun parit-parit akan berisiko menimbulkan kebakaran hutan, kekeringan, dan membuat tanah buruk, manakala pengaturan airnya tidak dilakukan dengan baik. Merujuk hal ini, maka pembuatan parit dan kanal pada dasarnya harus dengan manajemen yang tepat, agar lahan gambut bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan perkebunan. Untuk itu, pembuatan tanggul, parit dan kanal, sesuai fisiologi lahan gambut, pada dasarnya merupakan manajemen yang tepat agar lahan gambut bisa dimanfaatkan untuk budidaya pertanian dan perkebunan. Hal ini perlu didukung pula dengan pembangunan tanggul dan pemetaan kanal yang efektif. Selain itu,
lahan gambutnya pun harus berlokasi di dekat sungai atau laut serta mendapat curah hujan yang cukup, sehingga pada kondisi tertentu ketika air sungai pasang, air bisa dibendung untuk dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Manipulasi lahan dengan pengapuran, ameliorasi, dan atau paket tampurin akan meningkatkan tingkat kesuburan lahan gambut dan akan lebih mudah dan berkelanjutan sebagai akibat adanya suplai hara dari endapan sungai. Selanjutnya, berkaitan dengan manajemen hidrologi di kawasan gambut untuk kegiatan pertanian, maka strategi tentang manajemen air pun harus diperhatikan, terutama agar tinggi air tanah tetap stabil dengan kisaran yang optimal untuk produksi tanaman. Tinggi air tanah harus dijaga supaya setinggi mungkin, dengan menggunakan struktur pengatur tinggi air yang memadai. Semakin baik manajemen tata guna air yang diterapkan, maka produktivitas hasil pertanian dan perkebunan juga akan semakin baik, di samping bahaya kebakaran lahan gambut bisa dihindari. Demikian dari kami, semoga bisa bermanfaat.